Saya tidak begitu nyaman ya melihat orang seperti Dhanil Anzar Simanjuntak ya, yang dulu sangat kritis di luar pemerintahan, jadi tim Prabowo mengkritik Jokowi, tapi tiba-tiba ikut Prabowo dalam pemerintahan, dan dia pernah membahasakan itu sebagai sebuah loyalitas. Kalau saya menganggap ya nggak ada value-nya, kesannya memang merendahkan demokrasi. Karena gini, kita harus bedakan ya antara minta jabatan, berburu jabatan dengan kita ikut dalam kompetisi jabatan. Itu hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Tapi kalau misalnya Prabowo memutuskan untuk mengganggu Anies dengan segala instrumen kekuasaannya, ya maka ya akan terjadi perang puputan, dalam pengertian kompetisinya akan menjadi kompetisi yang kira-kira bisa memunculkan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita jangan lupa ya, pukul 20.00 itu ada Alvin Lim part 2, luar biasa ya. Pengakuannya pulang dari AS bawa 100 miliar, foya-foya di Alexis, bangkrut, kemudian dia kuliah hukum gara-gara dihukum dianggap menculik atau mencuri anaknya sendiri. Kemudian dia merasa bilang tobat karena divoniskan hidupnya ya 50-50, tinggal 2 tahun lagi ya. Artinya within 2 years dia bisa hidup, bisa meninggal, dan kemudian sudah dia jalani 1 tahun. Jadi tinggal 1 tahun lagi, dan urat takutnya sudah putus. Jangankan dengan bintang 5 katanya, dengan bintang 6 pun dia layani ya. Kita to some extent butuh orang-orang seperti ini yang mau berteriak ya di tengah orang yang tidak berani berteriak, sobat era sekalian ya. Belum tentu benar apa yang dinyatakan, tetapi kan paling tidak kita bisa berdebat untuk saling melakukan klarifikasi kan. Kalau seandainya apa yang disampaikan keliru atau tidak benar misalnya. Saya khawatir ya, seperti pada dasarnya saya tidak begitu nyaman ya melihat orang seperti Dhanil Anzar Simanjuntak ya, yang dulu sangat kritis di luar pemerintahan, jadi tim Prabowo mengkritik Jokowi, tapi tiba-tiba ikut Prabowo dalam pemerintahan, dan dia pernah membahasakan itu sebagai sebuah loyalitas. Kalau saya menganggap ya nggak ada value-nya ya menurut saya, tetapi ya itu kan pilihan orang ya, pilihan untuk ikut ke orang. Itu sama seperti misalnya Fadlizon ikut ke Prabowo dimanapun posisi Prabowo. Atau Dhanil Anzar sekarang pengganti Fadlizon itu adalah Dhanil Anzar ikut, makanya dibilang juru bicara Prabowo ya. Nah sobat era sekalian, kata berburu jabatan itu kesannya memang merendahkan demokrasi. Karena gini, kita harus bedakan ya antara minta jabatan, berburu jabatan dengan kita ikut dalam kompetisi jabatan. Itu hal yang berbeda, nggak bisa disamakan ya. Kalau kita misalnya minta jabatan, itu namanya berburu jabatan, benar. Datang ke Prabowo Subianto, lalu kemudian ya ngomong sana ngomong sini ya kan, berharap jabatan. Ya saya kira banyak orang dekat Prabowo juga berharap jabatan.
Dhanil sekarang saya kira sedang berburu jabatan juga, berharap jabatan dari Prabowo Subianto kan. Kalau kita mau frankly speaking, orang seperti saya sama sekali enggak terpikir karena saya tahu diri, tidak ada jasanya, bahkan berada di kubu lain dan lain sebagainya. Tapi orang sekitar Prabowo Subianto itu orang sedang berburu jabatan, sedang menantikan jabatan ini. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif untuk menunjukkan loyalitas atau kerja kepada Prabowo agar kemudian ditempatkan pada posisi-posisi tertentu. Kalau kita mau jujur kan begitu kan, frankly speaking. Gak mungkin kan tidak berharap jabatan. Tapi kalau orang seperti Anies yang ingin ikut pilkada DKI gak bisa dibilang berburu jabatan. Kalau mau jujur, Anies itu cuman berharap tidak diganggu oleh Prabowo dengan gentong babinya. Itu saja. Karena yang bisa mengalahkan Anies Baswedan di pilkada DKI itu gentong babi yang digerakkan oleh presiden. Dan kemarin Presiden Jokowi. Kan itu kalau kita mau jujurnya. Makanya moderasi dari Anies misalnya teleponan ke Prabowo melalui Dasko misalnya, itu lebih pada agar gue mau kompetisi bro, jangan diganggu ya. Gitu. Nanti gue juga nggak akan ganggu lo. Kira-kira begitu kan. Tapi kalau misalnya Prabowo memutuskan untuk mengganggu Anies dengan segala instrumen kekuasaannya, ya maka ya akan terjadi perang puputan dalam pengertian kompetisinya akan menjadi kompetisi yang kira-kira bisa memunculkan luka lagi. Kenapa? Karena ada pihak yang ingin memaksakan kemenangan dengan segala cara dengan menggunakan kekuasaan. Gitu loh. Jadi kalau orang yang mendekat ke Prabowo pilkada itu kan itu endorsement biasa. Karena dia berpikir bahwa endorsement dari presiden terpilih ya atau nanti presiden itu akan punya nilai atau dampak yang lebih besar. Tapi kan tidak bisa orang hanya sekedar ke Prabowo itu hanya untuk misalnya mendapatkan dukungan Gerindra. Ya kalau datang ke Prabowo Gerindra plus yaitu plus kepala negara. Datang ke Surya Paloh Nasdem kan, datang ke Megawati. Nah sekarang memang semua orang yang ingin masuk dalam lingkaran kompetisi tersebut, ya memang sekarang sibuk menghubungi ketua-ketua umum partai politik untuk minta rekomendasi kan begitu. Itu bukan berburu jabatan, itu berburu rekomendasi namanya. Sementara jabatannya sendiri dikompetisikan. Nah Anies sesungguhnya tidak butuh lagi yang namanya rekomendasi dari partai lain karena 3 partai minimal sudah merekomendasikan dia yaitu PKS, ya kan, PKB dan Nasdem. Bisa jadi PDIP. Bahkan menurut saya terbalik, justru Prabowo yang sekarang melihat butuh Anies. Prabowo melihat waduh, kalau Anies terlalu kuat bisa menggalang persatuan dari 4 partai politik tersebut, bahaya. Karena mayoritas di DPR 51% lebih. Makanya saya katakan kan di dalam konten saya dahsyat ya bisa ditampilkan itu thumbnailnya. Itu bisa 51% lebih itu kalau seandainya nanti 4 partai ini tetap bergabung. Karena penguasaan mereka itu udah mayoritas di partai-partai yang lolos parliamentary threshold. Jadi persatuan PDIP misalnya. Ya ini 4 partai sepakat Anies wakil masih nego. Tapi sebelumnya saya bikin dahsyat kalau seandainya 4 partai ini bisa mayoritas di DPR kan. Jadi sobat era sekalian, kita harus melihatnya seperti itu ya. Jadi rasanya nggak pantas masa dibilangi berburu jabatan. Ini nggak paham ya mengenai yang namanya election. Yang berburu jabatan tuh orang yang mau jadi menteri, orang yang mau jadi menteri, orang yang mau jadi komisaris BUMN, orang yang mau menjadi dirjen, sekjen. Nah itu berburu jabatan namanya. Termasuk orang yang mau jadi juru bicara, mau jadi KSP dan lain sebagainya. Itulah sedang berburu jabatan. Tapi kalau orang yang minta rekomendasi ya itu orang yang mau berkompetisi namanya. Karena jabatannya itu tidak dikasih. Kecuali kalau zaman dulu, zaman Pak Harto bilang
Si X jadi ya jadi. Walaupun ada pemilihannya pura-pura. Karena waktu itu pemilihannya oleh DPRD. Ya kan? Dulu kan kita tahu zaman Pak Harto pemilihan itu oleh DPRD, tetapi kemudian DPRD hanya memilih 2 orang dan 2 orang itu kemudian dipilih oleh pemerintah pusat. Nah itu beda, itu berburu jabatan namanya. Jadi kalau sekarang enggak, dalam konteks Anies dia tidak ingin diganggu. Kalau dia mau ngomong sama Prabowo, bro, lo kan sudah menang pilpres, gua kan tahu lo pilpresnya nggak benar ya kan, menggunakan aparat, menggunakan bansos, gentong babi, pork barrel politik. Nah sekarang aneh ya kan, gua mau main nih di pilkada DKI, ya mbok ya jangan begitu lagi lah, fair lah. Kalau mau kompetisi ya kompetisi yang fair. Siapapun ente punya lawan, ente punya jagoan ya silahkan kita berkompetisi secara fair. Ya, mungkin itu yang mau dikatakan Anies Baswedan kepada Prabowo. Dan Prabowo mikir dia lagi, kira-kira siapa ya jagoan gua yang kira-kira bisa dilawankan ke Anies. Maka pakai ilmu Sun Tzu. Kalau dia misalnya tidak mampu menghadirkan jagoan yang bisa mengimbangi Anies, maka yang terjadi adalah dia rangkul Anies, kan begitu. Jadi terbalik. Akhirnya bukan Anies yang butuh Prabowo, tapi Prabowo yang butuh memoderasi Anies. Apalagi ini kan koalisi Anies, koalisi DPR bila ini terjadi kan. Kalau 4 partai ini menjadi satu kekuatan, Prabowo pusing jadinya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang Litbang Kompas nomor 1 Anies 29%, nomor 2 Ahok 20%, nomor 3 Ridwan Kamil 14%. Memang nggak ada bau-bau Gerindranya. Kimnya nggak ada, Kimnya Ridwan Kamil terbesar. Tapi Ridwan Kamil tidak direkomendasikan untuk Jakarta. Yang direkomendasikan Jakarta Babah Alun alias Yusuf Hamka. Artinya kan makin kecil peluang untuk mengalahkan Anies. Dan Ahok pun tidak yakin dia bisa untuk menjadi calon melawan Anies Baswedan. Bahkan katanya PDIP barangkali tidak bisa nyalon juga. Jadi itu konstelasinya ya yang kita harus pahami. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Gilanya bikin istana ketar-ketir. Apalagi hari ini sudah dapat ini ya. Elektabilitas calon gubernur Jakarta ya, Anies Baswedan 29,8, Ahok 20,0, Ridwan Kamil 8,5, Erick Thohir 2,3, kemudian Tri Risma hari ini 1%, Heru Budi 1%, Kaisang 1%, Andika Perkasa 1%, Sri Mulyani 1%. Tidak tahu tidak jauh 30%. Yang paling dekat kalau misalnya mau dijagokan dari Kim, Erick Thohir cuma kalau mau dijagokan Erick Thohir, dan itu pun Erick Thohir masih orangnya Jokowi ya, bukan orangnya Prabowo Subianto, begitu bro ya. Kemudian bikin istana ketar-ketir. Saya sering dengar RH bilang value dan value. Apa saja yang daftar value yang dimaksud RH, atau sama seperti core value BUMN? Beda dong. Jadi kalau value kita ya, 4 hal yang sering saya katakan value itu: konstitusi, demokrasi, hak asasi, dan anti korupsi. Itu 4 value yang saya sering dalam bidang politik ya. Jadi pemimpin itu paling tidak ya tidak masalah dalam hal hak asasi manusia, pro pemberantasan hak asasi manusia, pro pemberantasan korupsi, pro menegakkan demokrasi, termasuk election yang jujur dan adil, kan begitu. Jadi dan kemudian menghormati konstitusi. Jadi kalau misalnya gentong babi, kalau misalnya nilai itu diletakkan di dalam pemilihan presiden atau pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, yang namanya value itu adalah ya kompetisinya secara fair. Anda kompetisi tidak menggunakan duit, tidak menggunakan gentong babi, tidak menyogok rakyat, tidak menggunakan money politik. Nah itu namanya value-nya begitu. Nilai election yang jujur dan adilnya di situ ya. Kemudian
Dhanil, Fahri, Fadlizon, Ahmad Dhani dulu mereka hajar Jokowi, sekarang nyemplung kolam juga ya. Sandiwara, MK babak 2. Sombong kali ini Adian gak mau diundang podcast di rumah RH, padahal dia datang langsung di studio Zulfan Lindan, Akbar Faisal, Total Politik dan lain-lain. Oh gak apa-apa lah, gak apa-apa ya, gak ada masalah ya, gak ada masalah ya. Kalau orang tidak mau datang ya gak apa-apa, jadi kita gak boleh maksa ya. Kemudian, kapan pilkada pertama yang dipilih rakyat Bang? Maksudnya pilkada pertama ya kan sejak 2007 kan kalau pertama kali kan di DKI ya. Refli Harun juga pernah tertipu omongan-omongan jubir Wowo yang mengatakan Wowo tidak ambil hati saat kala debat tersebut. Ingat, watak Wowo adalah temperamen dan pendendam. Sampai detik ini dia masih dendam sama Anies. Enggak juga, saya enggak merasa tertipu ya. Kan dari awal kan saya tidak pernah melihat. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Prabowo itu demokratis ya, coba tunjukkan demokratisnya di mana. Kalau Anda mengatakan dia itu anti korupsi, coba tunjukkan anti korupsinya di mana. Tapi sekali lagi sebagai warga negara saya berdoa mudah-mudahan dia pemimpin yang amanah ya, yang jujur, yang trusted, yang deliver ya, punya delivered ya, gitu. Itu politik munafik bukan taktik Sun Tzu ya. Gitu ya. Namanya watak temperamen berpuluh-puluh tahun udah nggak akan pernah bisa diubah. Prabowo adalah pendendam yang akan membalaskan kemarahannya ke Anies. Kalau begitu dia harusnya lebih marah ke Prabowo dong. Masa marahnya ke Anies? Anies kan tidak mengalahkan dia. Justru yang harus dendamnya kepada Jokowi. Yang jelas-jelas dia angkat sebagai calon gubernur, tiba-tiba melawan dia dan mengalahkan dia. Tapi kan masalahnya adalah dia menggunakan Machiavelli juga. Pokoknya semua sarana bisa digunakan, yang penting menang. Dan itu it happen, sudah terjadi ya. Kurang ajar nih si Dhanil ya. Deddy Mulyadi versus Ridwan Kamil, nanti Kim pecah Bang. Ya mau tidak mau ya. Kata Baba Alun dia akan totalitas kalau maju pilgub. Apakah yang dimaksud itu dia akan totalitas mengeluarkan duit triliunan untuk bagi-bagi sembako nyogok rakyat? Ya itu ditanyakan ke Baba Alun ya. Kalau dia totalitas berkampanye sih nggak apa-apa. Tapi kalau totalitas bayar rakyat, karena kadang-kadang pengusaha nih dia mau beriman mau tidak beriman. Pokoknya kalau udah main duit itu nggak mikir-mikir lagi. Karena dia nggak bisa membedakan. Kalau mau ngasih duit ke masyarakat, ya ngasihlah ketika tidak kampanye. Kalau ngasih pada saat kampanye itu namanya money politics gitu ya. Ketika menjadi calon itu namanya money politics. Kalau enggak kampanye, itu baru kasih duit. Ya, nah ini enggak ya. Gerindra lama-lama ajuin Deddy Corbuzier wakak ya. Apakah Prabowo juga bukan berburu jabatan karena sudah 3 kali nyapres? Ya sekali lagi kalau kredonya adalah dia ikut pilpres, ya tidak bisa dibilang berburu jabatan. Cuma ada catatan kecil. Catatan kecilnya adalah beda Anies sama Prabowo. Kalau Prabowo itu menentukan diri sendiri. Karena dia ketua umum partai politik, kan tidak ada yang namanya rapat internal, ada apa konvensi partai. Pokoknya saya mau jadi calon presiden selesai. Dan tinggal dicari partnernya kan begitu. Nah kalau Anies, karena dia tidak punya partai politik ya memang bergantung pada popularitas dia. Jadi orang mau mencalonkan dia itu bukan karena dia berburu jabatan. Kalau orang berburu jabatan tinggal dia lepeh kan. Tapi karena dia populer, dia kuat elektabilitasnya kan begitu. Makanya semua partai mau mendekat. Kan sederhana, hukum pasar saja. Kalau Sudirman Said coba menawarkan diri untuk bersaing dengan Anies Baswedan, ternyata nggak bisa. Lamar KPK dia, bagus. Tetapi untuk melamar ke DKI kan tidak ada yang partai yang kemudian memegangnya. Dia berharap Demokrat dan Gerindra sepertinya kemarin. Tapi kan tidak ada
gayung bersambut ya. Bahkan tidak, ya konon katanya tidak bisa bertemu Prabowo juga begitu ya. Bang, tolong undang Ustadz Dennis Lim. Boleh juga nanti kita cari ya, Dennis Lim ya, dicatat Jido ya. Nah, ini Jido bisa nggak ini? Gerindra lama-lama jagoin Deddy Corbuzier. Bang, kenapa polisi kok sudah main politik seperti Ahmad Lutfi? Dia memanfaatkan duit negara untuk bikin baliho banyak banget di Jateng, licik dia. Nggak ingat dosa-dosanya berakibat pada anak dan istrinya. Oke, kalau kemungkinan calon-calonnya para pengkhianat justru malah sejatinya pantas upaya mereka itu digagalkan. Zaman Jokowi ada Ngabalin, zaman Prabowo ada Dhanil, budaya baru politik Indonesia ya. Oke, sobat era sekalian ya. Oke, soal pejabat yang memanfaatkan jabatannya ini yang kadang-kadang kita memprihatinkannya ya. Sama, saya lihat juga di Palembang begitu. Bertebaran baliho-baliho dari penjabat bupati wali kota. Saya juga heran kok. Banyak sekali baliho-balihonya. Pertanyaannya adalah kalau tidak untuk pilkada untuk apa? Kelihatannya sedang mencari partai yang mau menjagokan dia. Karena gini, bahaya dari penjabat-penjabat ini karena dia tahu ternyata enak jadi penjabat, jadi gubernur, bupati, wali kota itu sehingga dia ingin nyalon. Karena itu betul yang pernah dikatakan Menteri Dalam Negeri apa ya kalau tidak salah. Kalau mau nyalon berhenti saja dari sekarang. Kalau punya niat untuk mencalonkan diri. Jangan kemudian menggunakan fasilitas negara atau fasilitas jabatan untuk berkampanye. Ya. Wah, ini bukan musim kampanye. Kita tahu, itulah sebabnya Anda dilarang karena bukan musim kampanye Anda berkampanye. Itu yang namanya moral hazard ya. Kan maksudnya kan berkampanye, tetapi memanfaatkan celah hukum yang ada ketika tidak ada. Tapi kalau kita bicara tentang good governance, clean government, ya Anda sedang memanfaatkan jabatan untuk berkampanye. Ya, itu saja saudara sekalian. Sebentar lagi ya tonton Alvin Lim Part 2 ini lebih seru ya. Dia mengatakan kans hidupnya 50-50, 50%. Dalam 2 tahun ini dan dia sudah jalani 1 tahun sejak dia punya penyakit gagal ginjal dan vonis dokter usia dia tinggal 2 tahun ya 50% peluangnya. Kemudian dari 2 tahun itu dia sudah jalani 1 tahun ya. Kita doakan mudah-mudahan yang terbaik bagi Alvin Lim karena kemana-mana dia bawa selang karena itu mengingatkan dia ya bahwa ada soal dengan kesehatannya dan yang kita yang lebih tua, lebih muda dari Alvin Lim juga harus menjaga kesehatan termasuk ini buat saya sendiri ya. Oke, sobat dan sekalian itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.